Wilayah Gunung Kidul seringkali dilanda kekeringan, namun siapa sangka di balik tanah pegunungan kapur tersebut ternyata menyimpan cadangan air. Seperti air dari sungai bawah tanah Bribin yang jadi bendungan sungai bawah tanah pertama dan satu-satunya di dunia. Gersang identik dengan kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan kapur. Kekeringan dan sulitnya mendapat air bersih dialami warga setiap tahun. Namun sebenarnya pegunungan kapur Gunung Kidul menyimpan cadangan air melimpah. Harta karun ini berupa sungai bawah tanah Bribin. Pada tahun 2000 pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Universitas Karlsruhe Jerman bekerja sama untuk memanfaatkan sungai bawah tanah Bribin. Hasilnya, proyek turbin sungai bawah tanah pertama di dunia yang beroperasi di tahun 2011. Dengan kita melihat adanya potensi sungai bawah tanah itu, maka bekerja sama dengan pihak Jerman kita mencoba untuk menaikkan air menggunakan yang sekarang di pemerintah itu sedang kita galakkan itu energi terbarukan. Jadi kita tidak menggunakan listrik sama sekali, kita hanya memanfaatkan putaran aja, tekanan dari air itu sendiri. Saya berkesempatan melihat langsung ruang kerja bawah tanah Bribin. Masuk ke dalam wajib kenakan peralatan dan paham seluruh prosedur keselamatan. Nah, untuk menuju ke bawah ini kita harus menggunakan lift khusus karena lokasi bendung ini letaknya 104 meter dari permukaan tanah dan ini juga membutuhkan waktu sekitar 5 menitan untuk menuju ke bawah. Wah. Sampai di ruang bawah tanah, saya ditunjukkan sistem kerja turbin di bendungan Bribin. Sistem mikrohidro dari turbin ini memiliki prinsip hemat energi. Memanfaatkan debit air sungai untuk menggerakkan turbin dan pompa untuk mengalirkan air ke pipa sepanjang 220 meter ini. Hanya 2 pompa saja yang aktif digunakan sampai saat ini, karena 3 diantaranya sedang dalam masa perbaikan. Kalau begitu, dalam satu pompa ini bisa menghasilkan air sekitar 10 liter per detiknya. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau satu hari di satu pompa saja sudah bisa menghasilkan air sekitar 36.000 liter. Wah. Ketersediaan air baku di Bribin juga bergantung pada musim. Pada musim hujan debit air mencapai 4.000 liter dan Bribin bisa hasilkan air hingga 3 kali lipat. Terutama di puncak-puncak musim hujan itu nanti ketinggian air itu bisa mencapai di atas 20 meter lebih. Nah ini yang perlu kita waspadai dan kita harus mengambil tindakan yang cepat. Nah ini dengan mematikan modul karena dengan debit air yang terlalu tinggi itu bisa merusak atau membahayakan modul atau bendung. Panel surya dipasang untuk memantau debit air, serta menghemat bendungan sungai bawah tanah cukup signifikan. Air yang dihasilkan ditampung terlebih dahulu di puncak Bukit Kaliogoro, baru kemudian didistribusikan ke masyarakat lewat perusahaan daerah air minum Gunung Kidul. Ini sangat membantu sekali untuk kehidupan sehari, karena sebelumnya ini ya membeli air tangki Rp130.000, itu sebulan aja mungkin nggak cukup, dan juga mengadakan air hujan sebelum adanya Bribin ini. Dengan adanya Bribin ini kita ya dengan untuk ekonominya ya semakin irit, ya semakin ringan, semakin terbantu dengan adanya program dari Bribin ini. Meski belum benar-benar menyelesaikan masalah kekeringan di Gunung Kidul, pemanfaatan air sungai Bribin bisa memenuhi kebutuhan air bersih lebih dari 40.000 warga di 3 kecamatan di Gunung Kidul. Hanifah Putri, Ari Dwi melaporkan untuk NET.